Senayan City, Jakarta, inilah liputan 6 petang. Kasus pengemplangan utang negara diminta diusut tuntas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan teruskan penggusuran di jalur hijau. Selamat petang saudara, liputan 6 petang Selasa 12 Februari 2008 kembali menemui Anda. Selain dua berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi bertambahnya korban tewas pasca konser musik yang berakhir rusuh di Bandung dan juga reaksi keprihatinan atas kematian saksi ahli kasus pencurian arca di Solo. Nah, saudara, bersama saya Muhammad Akhir, inilah liputan 6 petang selengkapnya. Saudara, kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI hari ini memasuki babak baru. DPR menggunakan hak interpelasi atau hak bertanya untuk mengusut kembali kasus yang merugikan negara triliunan rupiah ini. Ketika di dalam gedung para anggota Dewan DPR dan pemerintah membahas kasus itu, di luar gedung ratusan orang berdemo menuntut penuntasan kasus BLBI. Ratusan orang yang tergabung dari berbagai elemen ini berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Mereka menuntut pemerintah mengambil langkah hukum berani untuk penuntasan kasus BLBI. Para mahasiswa juga mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan selama kurun waktu 10 tahun yang dianggap belum dapat terselesaikan. Mahasiswa menganggap penyelesaian kasus BLBI saat ini hanya melibatkan obligor kecil. Pendemo juga mempersoalkan absennya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang interpelasi BLBI hari ini. Mereka menganggap Presiden SBY tidak serius mengembalikan kerugian negara akibat penyalahgunaan dana BLBI. Saudara, hujan interupsi mewarnai sidang interpelasi kasus BLBI di gedung DPR. Selain mempertanyakan ketidakhadiran Presiden, para anggota Dewan tidak puas karena jawaban pemerintah atas interpelasi DPR ternyata tidak ditandatangani oleh Presiden. Selain berdebat dan diskors, hingga waktu 3 jam, pemerintah akhirnya diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban. Jelaskan kenapa tidak hadir dan kenapa diwakilkan. Kita punya hak untuk tahu kenapa Presiden memilih untuk tidak hadir. Saya masih ingat pimpinan ketika hilangnya Pulau Sipadan dan Linggitan beberapa tahun yang lalu. Presiden diminta untuk datang di tempat ini, tetapi yang datang adalah menterinya, Menko Polkam pada waktu itu yang adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah itu salah? Perdebatan mengenai tata tertib dan tafsirnya 1 hari 1 malam tidak selesai. Tinggal sekarang ketegasan daripada pimpinan. Mau skors, mau jalan, atau mau ini. Saut menyaut, interupsi berlangsung. Begitu sidang interpelasi kasus BLBI dibuka Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Ketidakhadiran Presiden yang hanya mengutus Menteri Bidang Ekonomi dipertanyakan anggota Dewan. Kalau jawaban ini salah, ini bukan tanggung jawab Presiden, tapi tanggung jawab Menko. Nah, ini Presiden tidak tahu tata cara bernegara dan bermasyarakat. Anggota Dewan makin kecewa karena jawaban tertulis pemerintah tidak ditandatangani Presiden. Sebagian anggota DPR mengembalikan draft jawaban, kemudian meninggalkan ruang sidang. Setelah diskor 1,5 jam, Menko Perekonomian Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan jawaban atas 10 pertanyaan DPR. Menurut Menkyu, pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan kasus BLBI sesuai Impres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan di masa pemerintahan Presiden Megawati. Pengembalian uang negara harus diupayakan sebesar mungkin dan punitive action harus dilakukan kepada mereka yang tidak kooperatif serta yang melakukan perbuatan melawan hukum. Anggota Dewan meminta pembahasan khusus terhadap jawaban pemerintah melalui internal fraksi sebelum memberikan tanggapan balasan kepada pemerintah. Sebagian anggota Dewan menilai tidak ada kemajuan berarti dalam penanganan kasus BLBI selama hampir 10 tahun. Hingga kini belum jelas berapa uang yang sudah kembali ke kas negara dari 144 triliun rupiah yang diselewengkan para obligor. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta.
Juru bicara Kepresidenan Andi Malarangeng meminta DPR agar tidak menerapkan standar ganda sehubungan dengan penyelesaian masalah BLBI. Menurutnya, segala masalah yang sekarang ditanggung oleh negara ini adalah buah dari kebijakan pemerintah terdahulu. Anggota DPR dari fraksi PDIP Pandana Baban mengkritik pernyataan itu yang dinilainya tidak konsisten. Penyelesaian kasus BLBI dilakukan pada masa pemerintahan Megawati dan 5 diantaranya sudah mendapatkan surat pernyataan bebas utang. Termasuk skema penyelesaian mengenai BLBI, KLBI dan rekapitalisasi perbankan. Semua skema itu dibuat dalam pemerintahan Presiden Megawati. Jangan menodai jawaban ini kalau konsisten dengan dalih cuci piring segala macam. Ini peringatan serius kepada juru bicara Presiden. Kalau betul dia bilang cuci piring, jawabannya ini hanya lip service. Kalau betul jawabannya konsisten, jangan bicara dia dengan cuci piring. Saya pikir juru bicara Presiden itu melalui Menko, tolong ditegur ya. Terima kasih. Ya saudara, di awal berita kami tadi Anda sudah menyaksikan bagaimana riuh rendahnya anggota Dewan berinstruksi memprotes ketidakhadiran Presiden dalam sidang interpelasi BLBI. Dan yang akan Anda saksikan berikut ini adalah suasana kontradiksi ketika Menko Perekonomian Budiono mewakili Presiden membacakan jawaban pemerintah. Sepi. Menko Perekonomian Budiono seakan sedang berpidato untuk dirinya sendiri. Begitu kesan yang terasa ketika Budiono tengah membacakan jawaban pemerintah menanggapi interpelasi BLBI. Bangku di ruang paripurna DPR yang seharusnya menampung 550 anggota terisi tidak sampai 200 anggota DPR. Satu demi satu wakil rakyat ini sudah meninggalkan ruangan setelah sidang diskors akibat hujan interupsi memprotes ketidakhadiran Presiden. Saya mau ke kantor aja, karena saya hanya mendengar laporan itu kan bisa saya baca sendiri. Artinya nggak terlalu perlu lagi ya? Iya tidak perlu, pokoknya saya udah baca itu begini, pelaksananya gimana gitu aja. Mau ada rapat lagi? Ada rapat? Iya. Ibu merasa nggak perlu ikut acara ini? Oh, saya udah ikut dari tadi. Iya. Ketemu orang di kamar sebentar. Oh, bukan mau pulang ya? Bukan. Karena mau ikut karena kesal apa jawabannya? Enggak. Saya mau ke kantor, gimana? Oh, nggak ikut ini acaranya? Ikut sih, tapi mau turun dulu, ada tamu. Hingga sidang bubar, hanya sedikit anggota DPR yang keluar kembali ke tempat. Kalau begini, jangan salahkan bila masyarakat yang diwakili para anggota Dewan jadi bertanya-tanya, sebetulnya interpelasi diajukan benar-benar untuk membela nasib rakyat atau sekedar untuk gagah-gagahan politik. Nina Bahri dan Endro Aji melaporkan dari Jakarta. Kita tinggalkan berita interpelasi BLBI, beralih ke informasi lain. Kematian Lambang Babar Purnomo, saksi ahli dalam kasus pemalsuan dan pencurian arca Museum Radia Pustaka Solo, Jawa Tengah, mengundang keprihatinan banyak kalangan termasuk diantaranya para murid sekolah. Para siswa berunjuk rasa di museum menuntut polisi mengusut tuntas kematian Lambang. Beginilah cara murid-murid di Solo berunjuk rasa. Dengan membawa karangan bunga dan foto Lambang Babar Purnomo, mereka mendatangi Museum Radia Pustaka, menuntut polisi secepatnya mengungkap kasus kematian Lambang. Mereka juga meminta tidak ada yang mencoba menghentikan kasus pencurian dan pemalsuan arca koleksi Museum Radia Pustaka, meski salah seorang saksi kuncinya sudah meninggal dunia. Meninggalnya tidak wajar. Kami juga turut berbelasungkawa atas kematian Bapak Lambang saat ini. Kematian Lambang Babar Purnomo akhir pekan lalu di Sleman, Yogyakarta memang menarik perhatian banyak pihak. Ini karena ialah yang mengungkap kasus pencurian dan pemalsuan sejumlah arca koleksi Radia Pustaka. Ia juga Kepala Pokja Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala BP3 yang menjadi saksi ahli dalam kasus pencurian itu. Hingga kini kematiannya masih diselidiki Polres Sleman. Wiwi Susilo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Korban meninggal dunia dalam tragedi konser musik di Bandung ternyata bertambah satu lagi menjadi 11 orang. Dan terkait insiden ini, Kapolda Jawa Barat membebas tugaskan 3 perwira polisi untuk memudahkan penyidikan. Mendung kelabu bergelayut di rumah keluarga ala Komala. Putra tercintanya Entis Sutisna akhirnya meninggal dunia. Entis mengembuskan nafas terakhir Senin malam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung setelah 2 hari dirawat di instalasi gawat darurat. Itu bagaimana
penyelenggara konser bertanggung jawab enggak gitu kan. Nah, saya udah bertanggung jawab itu aja saya. Kematian Entis menambah jumlah korban tewas dalam musibah konser grup B-Side di Gedung Asia Afrika Culture Center Bandung menjadi 11 orang. Harga yang terlalu mahal yang harus dibayarkan untuk sebuah pertunjukan musik. Untuk kepentingan penyidikan, Kapolda Jawa Barat membebas tugaskan 3 perwira polisi. Mereka adalah Kasat Intel Polwiltabes AKBP Sony Sanjaya, Kasat Intel Polresta Bandung Tengah AKP Singgih, dan Kapolsekta Sumur Bandung AKP Ogianto. 3 inilah yang berperan, yang 2 memberikan izin, yang 1 berada di lokasi. Pertunjukan musik yang membawa maut bukan pertama kali terjadi. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali setiap perizinan yang diberikan agar pertunjukan aman bagi penonton. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.